Indonesian Film Studies. Jadi saya lebih banyak ke kajian perfilmannya, dan saya coba konsen juga memang di dunia perang, termasuk masalah Palestina. Saya sempat di bulan Oktober kemarin juga, ketika saya pertemuan dengan beberapa para ulama yang betul-betul konsen di dunia pergerakan di Palestina, saya sempat dihacker 2 hari betul-betul di WhatsApp saya. Jadi memang di sosial media ini sangat tidak layak, banyak sekali hacker-hacker yang terjadi. Cuma pertama saya mau menyampaikan apa yang dikatakan tadi salah satu pembicara, mengatakan Indonesia itu cuma bertahan aja. Tetapi dalam pertempuran 1 Maret 1949 di Yogyakarta, kita betul-betul dalam sebuah pertempuran itu bisa memenangkan pertarungan itu, dan itu bisa disorot oleh dunia global. Dan di situ ada peran-peran media, baik dari telegramnya maupun dari RRI setempat, itu bisa menyuarakan itu. Dan itu saya kira peran-peran lebih manual seperti itu yang sebenarnya lebih layak untuk hari ini daripada dunia digital yang memang ini dikuasai oleh oligarki global atau elit global. Dan saya berharap pertempuran yang ada di Palestina dan di negara sekitarnya mendukung gerakan Palestina Merdeka, termasuk dari Yaman maupun dari Mesir, dari Jordan, Lebanon, itu bisa diberitakan dan ada responden kita di sana. Itu yang saya harapkan. Apakah, pertanyaan saya, apakah adakah responden yang bisa kita percaya untuk para influencer atau content creator Indonesia untuk kami bisa bekerja sama untuk di sana? Kalau tidak, ya kita siap diterjunkan. Karena terus terang S1 saya, background saya humanitarian law, tentang studi perang, bagaimana pada saat aman atau pada saat perang kita harus bagaimana. Cuma saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggris, banyak teman-teman saya tahun 2019 sampai tahun 2020 sempat menjadi koresponden dan perwakilan Cannes Film Festival di Asia Tenggara. Jadi saya bisa menghubungi teman-teman ini yang mereka sekuler lah, dan teman-teman yang ya mereka sebagai Abrahamik gitu, pas bisa membaca zaman di sana. Nah, itu yang kita butuhkan. Itu pertanyaan saya pertama, apakah ada koresponden yang kita bisa percaya di sana, di dunia Timur Tengah, untuk menjadi perwakilan kami, untuk bisa mendapatkan data yang betul-betul akurat, untuk kami bisa memberikan pemberitaan, mewartakan secara, ya kalau nggak digital, secara ini aja, secara podcast kayak waktu kita perang tahun 45-49 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar lagi ada diskusi di Kementerian Kebudayaan mengenai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu kita coba mengimbangi apakah antara fakta dan fiksi dalam sebuah sejarah. Bagaimana kita bisa mendapatkan secara estetika film, kan ada itu, mau dokumenter maupun teman-teman yang ini sebenarnya kalau dia dokumenter drama ada sentuhan fiksinya jelas. Itu bisa memperlihatkan, bisa mengharu-birukan para penontonnya sebenarnya secara audiovisual. Apakah ada tekniknya yang biasa dilakukan oleh para jurnalis atau para dokumenter di Timur Tengah? Karena ada narasi-narasi dulu yang saya dapatkan waktu X ini masih jadi Twitter. Di situ banyak sekali saya dapatkan bagaimana merekayasa bahwa itu adalah korban perang, padahal tidak. Cuma untuk mungkin untuk mendapatkan donasi, padahal itu sebuah ilegal itu. Nah, bagaimana kita secara sentuhan humanismenya itu ada dan bisa membedakan bahwa ini rekayasa AI ataukah tidak? Karena perkembangan AI sekarang itu semua bisa direkayasa
oleh para elit-elit global ini. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the film studies, Mas